Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Altisam Official lagi. Semoga langsung sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak mendoakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Yang masih kesulitan, Allah mudahkan. Yang masih berjuang di rumah majikan, kayo cuy. Yang masih berjuang di rumah majikan, yang sabar ya cuy ya. Buat teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ayo guys, jampui dulu. Masya Allah. Ini pagi hari cuy. Kaisam itu sengaja bikinnya jam 6 karena Kaisam mungkin gak akan bisa ke taman hari ini karena jadwalnya ya Kaisam ke rumah sakit. Tetap bekerja karena Kaisam adalah pekerja migran yang profesional. Wis, Masya Allah. Oke, di belakang ada incesnya kayak Tisam ya, mungkin agak suara gedeblak dia lagi gosok gigi ya. Wis, nggak apa-apa ya. Fokus aja nih sama cerita Kaisam. Ini Kaisam mau berbagi informasi yang tentang mbaknya yang tanggal 15 kemarin itu menjalani persidangan. Ini kan ceritanya itu waktu bulan yang lalu, ini pengacaranya ngomong sama pihaknya kayak Tisam nih, perwakilannya ngomong kalau misalnya mbaknya ini akan menjalani first court atau sidang, keputusan sidang di tanggal 15 jam setengah 10. Oke cuy, jadi pas kemarin tanggal 15 ini ada yang mewakili juga untuk menghadiri sidangnya. Ternyata qadarullah ya cuy ya, qadarullah. Pas nyampe ke sana dicari-cari namanya itu nggak ada. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan, majikannya setelah melihat mbaknya dicabut laporan dan mbaknya ini dipulangkan. Atau kemungkinan kedua, mbaknya sudah dipegang sama agennya dan diurus. Ya, kemarin itu pas nyampe sana, pengadilan, ini dicari cara namanya nggak ada cuy. Ya kan? Ya udah kita berdoa aja ya cuy ya. Apapun keputusannya semoga mbaknya dilindungi. Kalaupun nanti tangan kayak Tisam masih dibutuhkan untuk menolong, nanti juga mbaknya pasti ngubungi kayak Tisam. Jadi nggak apa-apa ya. Semangat, tetap semangat nih. Kaisam itu bukan mensupport bukan mensupport pencuri, no. Tapi mbak ini benar-benar dengan tulus, dia itu menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia mengakui bahwa dia mengambil 7.500, padahal 7.500 itu bisa dia dapatkan kalau dia melakukan one man notice. Iya kan? Kan ada sisa gaji ya cuy ya, ada tiket pesawat. Harusnya dia ini keluar dengan secara hormat, tapi dia salah jalan. Tapi yang bikin kayak Tisam salut itu mbaknya itu gak bisa tidur semalaman, padahal baru itu gak bisa tidur semalaman, dia tuh pengen menyerahkan diri. Dengan lega hati dia yang menyerahkan diri langsung ke polisi. Ya apapun ya cuy ya, kita doakan semoga memang berkasnya dicabut dan semoga aja sih mbaknya sudah pulang ke Indonesia ya. Aduh, amin ya rabbal alamin. Ini juga ada kasus yang sama. Ini kayak itu lucu kalian itu cuy ya. Nih buat kalian ya, ada nih perbandingan terbalik. Mbaknya yang lagi kemarin sidang itu menyerahkan diri kepada polisi. Nah ini nih pekerja migrannya malah fake. Tapi alhamdulillahnya majikannya masih baik. Ini bukan contoh yang bagus, tapi Kaisam mohon semoga tidak ada lagi seperti ini. Gimana sih kisahnya Kaisam? Yuk, gini cuy. Ini masih tentang pencuraian ya cuy ya. Jadi ada pekerja migran yang kerja dengan majikan ini 16 tahun. 16 tahun cuy. Lama banget ya. Nah, saking lamanya si pekerja migran ini menganggap bahwa majikannya itu udah percaya sama dia, ya kan? Ya semua pekerjaan dilakuin dengan baik. Majikannya juga ya udah menganggap si Cece ini ya keluarga sendiri lah, orang 16 tahun cuy, ya kan? Singkat cerita, konfliknya ada temannya yang datang ke kayak Tisam ngomong kalau misalkan temennya ini handphonenya sudah tidak aktif. Padahal si temennya ini yang nggak tahu ya, kita mau nagih utang atau apa gitu. Tapi memang temennya ini ngaku kalau si pekerja migrannya yang kerja 16 tahun ini sebenarnya nggak punya teman di luar selain dia. Nah, tapi tiba-tiba nggak aktif nih. Jadi khawatir gitu ya. Ya nggak khawatir gimana-gimana, soalnya ini juga kan punya majikan. Karena majikannya ini tahu rumahnya si temannya ini. Jadi si temannya ini mengunjungi bestinya ke rumah majikannya. Tanya, ya kan, kamu segitunya nggak kalau teman kamu nggak ada kabar. Loh, saya datengin kayak sama orang dia punya utang sama kita. Jadi si temannya ini datanglah ke rumah majikannya. Ting tong, mem, saya mau nanya. Nah akhirnya si temannya ini diajak masuk, diceritakan semuanya kalau misalkan si Cece-nya tuh yang 16 tahun kerja sama dia ini sedang menjalani proses polisi. Kaget dong. Loh, kenapa mem? Iya kan? Karena dia menggadaikan emas majikannya cuy. Cuma dramanya yang bikin majikan kecewa. Kenapa coba cuy? Karena si majikannya ini pada waktu itu sering kehilangan uang. Pas kehilangan si Cece ini nih yang kerja 16 tahun ini, dia ini sok-sokan
nggak tahu gitu, jadi menyuruh majikannya untuk poking. Udah, kamu tuh poking aja ya, biar tahu nih di mana nih emasmu, apa namanya, uangmu yang hilang, ya kan. Dia itu mungkin si majikannya itu hilang emas tuh ya lupa gitu naruhnya, ya kan, nyuruh Cece nyari nggak ketemu. Cece-nya kan apa namanya, kesel sendiri. Kalian sering nggak sih disuruh majikan nyari emas nggak ketemu, tapi apa, kesel sendiri, ya kan. Pernah kayak itu, dia itu sering hilang banget emasnya, tahu-tahu emasnya jatuh di bawah kasur. Ada yang seperti itu ya. Nah, mungkin posisinya ceritanya juga sama seperti ini. Majikannya sering kehilangan emas, nyuruh Cece-nya nyari, Cece-nya kesel, udah kamu poking aja, ya kan. Jadi si Cece-nya sih nyuruh poking, cuy. Akhirnya ya majikan karena Cece-nya nggak bisa nemuin gitu, jadi akhirnya poking. Datanglah polisi ke rumah majikannya. Pas datang nih polisinya, belum ngaku itu. Belum ngaku si Cece-nya. Cuma yang namanya polisi ya, cuy ya, dia itu pasti akan mengecek pegadaian terlebih dahulu. Iyalah, karena polisi itu punya akses untuk menembus ke sana gitu, cuy. Nah, buat kalian hati-hati nih yang gadein emas majikan, mulai ditebus. Karena kalian itu udah kriminal, cuy. Itu bukan emas kalian. Karena menggadaikan emas ini lagi in banget di Hongkong, cuy. Lagi kita ini lagi disuzonin terus. Bahkan kita aja yang nggak nggadein ini udah dituduh-tuduh ya, cuy ya. Ini dampak. Ya nggak apa-apa. Kita harus terima konsekuensi karena teman kita melakukan hal tersebut. Akhirnya si polisi ini interogasi si Cece, ya Cece-nya nggak ngaku, ya kan. Dilihat CCTV nggak ada orang lain selain mereka. Akhirnya polisi pulang ke kantor, dicek semua pegadaian dan ada nama Cece-nya menggadaikan emas majikannya, cuy, ya kan. Cuma majikannya ini nggak ngasih tahu ke temannya ini yang lagi bertamu mencari temannya ini, nggak ngomong berapa nilainya, cuma ngomongnya hoto banyak. Ya banyaknya nggak tahu ya, cuy ya. Ini majikannya masih menjaga marwah Cece-nya nih ya. Sebenarnya sih yang bikin kita kecewa itu kenapa dia itu sok-sokan nyuruh poking. Harusnya dia itu ngaku aja sih, ya kan. Toh saya juga udah ngomong, udah apa namanya, udah nganggap dia itu ya keluarga sendiri 16 tahun, cuy, ya kan. Ya majikan kan jadi shock ya, cuy ya. Selama ini berarti kita mempekerjakan pencurai. Ya kalau misalkan jujur kan ya gimana lah, diambil ditebus, ya kan, berapa yang harus ganti rugi, ya kan, walaupun apa namanya ditebus dengan kerja, itu kan akan lebih fair untuk majikan. Ya, majikan jadinya kecewa kan, ya kan. Nah akhirnya 3 bulan ini kasusnya di bulan Agustus. Nah sekarang ini Cece-nya akan dipulangkan ke Indonesia karena majikan mencabut laporannya. Beruntung nggak mbaknya? Iya ya. Iya Kaisam ya, beruntung ya Kaisam. Iya, inilah teman-teman kita yang nggak pada tahu diri, ya kan, udah mencuri pura-pura sok-sokan pokingin, ternyata polisi dikibulin. Polisi lebih pinter, cuy, bisa nyari emas di pegadaian, namanya itu terdaftar di pegadaian, itu menjadi barang bukti. Nah saat polisi ini tahu ada nama mbaknya, langsung datang lagi polisi bawa borgol. Mbaknya ya belum kabur ya, cuma mungkin di dalam rumah majikannya itu perasaannya gimana ya, cuy ya, ketar-ketir kali ya. Akhirnya si majikannya itu ya mungkin sudah ditelepon dulu sama polisi untuk jangan sampai kabur nih mbaknya, ya kan. Pas itu ya dibawa mobil polisi dan melakukan investigasi. Tiga hari keluar ditangani agen, jadi tahanan luar ya, dengan menjaminkan uang $700 dijaminkan ke agen. Dan kemarin itu laporannya dicabut sama majikannya, jadi nggak sampai sidang. Jadi uang jaminannya dikembalikan dan sedang apa namanya, agen sama majikan ini sedang apa namanya berdiskusi untuk memberikan tiket pesawat. Iyalah, kalau untuk kerja di Hongkong lagi sih kemungkinannya sudah tidak bisa ya, cuy ya. Kalaupun dia mau kerja pun harus di Makau. Tapi kalau kasusnya seperti ini ya nggak mau lah, majikan pasti akan memulangkan dulu ke Indonesia. Ini bersyukur banget ya, cuy ya, mbaknya setelah menjalani proses apa namanya penyelidikan yang panjang. Mungkin si majikannya masih punya hati, dia udah mengabdi 16 tahun, ya kan, sehingga ya udahlah cabut perkara aja ya, dipulangkan mbaknya. Ini tegurannya untuk kita ya. Jadi kalian jangan menyepelekan majikan ya. Majikan udah baik, ya kan. Ini mbaknya masih beruntung ya. Jadi kita sebagai pekerja migran nggak boleh munafik ya, cuy ya. Jadi kalau misalkan kita mencuri ya mencuri gitu, ngaku ya. Ini bikin kerjaan polisi aja nih. Menurut kalian gimana nih fenomena teman-teman kita yang seperti ini ya? Semoga tidak ada lagi tangan-tangan panjang dari pekerja migran. Semoga pekerja migran juga tetap profesional seperti kayak Tisam dan teman-teman Kaisam yang jujur, insya Allah ya. Ayo cuy, yang boy. Mbaknya masih beruntung, belum tentu kamu. Dan belum tentu juga pengadilan memberikan keringanan terhadap kamu. Untuk itu takut ya, cuy ya. Buat kalian yang sudah menggadaikan mas majikan, Kaisam warning, cepet ditebus dengan gajimu.
ya, sebelum sial itu datang. Kita nggak pernah tahu ya cuy, penjara itu sudah penuh, yang tadinya satu sel satu orang bisa jadi 2 orang karena penuh. Aduh, mungkin itu aja sharing guys pagi ini, semoga menjadikan pembelajaran untuk kita gimana nih cuy, nasihat kalian untuk teman-teman kita yang sudah melampaui batas di sini ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boy.